lagi teman-teman semua, pada hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah hasil kerja makalah kami dengan judul metode harga pokok proses. Sebelum memperpanjang waktu, saya persilakan kepada pemateri bisa bicara saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan membahas tujuan dan karakteristik dari metode harga pokok proses. Tujuan dari metode harga pokok pada akhirnya adalah menentukan harga pokok atau biaya per unit yang diperoleh dengan cara membagi jumlah biaya pada suatu periode tertentu dengan jumlah unit produk yang dihasilkan pada periode tersebut. Unit-unit barang yang diproses biasanya mengalir dari suatu departemen ke departemen lainnya, dan setiap departemen yang menerima hasil proses dari departemen lain akan memerlukan biaya-biaya tambahan dan proses lebih lanjut yang dilanjutkannya. Karakteristik dari metode harga proses adalah sebagai berikut. 1. Biaya-biaya diakumulasikan menurut departemen atau pusat biaya. Yang kedua, biaya produksi atau pengolahan dibebankan kepada akan barang dalam proses dari masing-masing departemen. 3. Jumlah unit dari barang dalam proses dalam setiap departemen harus dinyatakan dalam bentuk tingkat penyelesaian dan unit yang dianggap selesai. 4. Biaya per unit dihitung menurut departemen atau pusat biaya. 5. Pada saat produksi selesai dalam satu departemen produksi, jumlah unit harus selesai dan biayanya dipindahkan ke departemen produksi berikutnya. Yang terakhir, untuk mengumpulkan, mengiktisarkan dan menghitung biaya baik secara keseluruhan maupun per unit. Sekian dari saya berikan ke teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada rekan saya. Saya akan melanjutkan materi, yaitu jenis dari arus produksi dalam pembuatan produk. Arus produk yang berurutan. Unit-unit produk mengalir melalui semua tahapan produksi atau departemen dalam urutan yang sama. Arus produk paralel. Bahan baku pada mulanya mengalir melalui beberapa departemen yang berbeda hingga disatukan dalam suatu proses tahapan terakhir atau tahapan untuk menjadi bagian. Arus selektif. Bahan baku yang sama mengalir dalam beberapa tahapan produksi atau urutan departemen yang berbeda, dan masing-masing urutan departemen dalam pengolahan tersebut akan menghasilkan barang jadi yang berbeda. Prosedur akuntansi untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Adapun diantaranya: 1. Akuntansi biaya bahan baku. Dalam metode harga pokok proses, pencatatan biaya bahan baku digunakan hanya pada departemen produksi yang pertama melakukan proses produksi. 2. Akuntansi biaya tenaga kerja. Dalam metode harga pokok pesanan diperlukan suatu pekerjaan tambahan, yaitu mengalokasikan atau mendistribusikan gaji para karyawan pabrik kepada pekerjaan-pekerjaan pesanan yang dilaksanakan. 3. Akuntansi biaya overhead pabrik. Dalam membebankan biaya overhead pabrik kepada departemen-departemen gunakan biaya yang sesungguhnya. Oke, saya kembalikan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang teman saya akan bacakan. Selanjutnya ada pengaruh otomatis atas struktur biaya produksi. Struktur biaya produksi akan berubah apabila terjadi otomatisasi dalam lingkungan manufaktur. Dengan otomatisasi yang dilakukan secara menyeluruh dalam segala aspek kegiatan pabrik, maka biaya tenaga kerja langsung akan menurun. Namun, terjadi peningkatan pada unsur penambahan investasi yang cukup mahal yang dilakukan oleh perusahaan. Biaya-biaya overhead lain yang ikut meningkat karena adanya otomatisasi dalam pabrik antara lain adalah biaya penyusutan peralatan pabrik serta biaya reparasi dan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Metode harga pokok proses adalah metode akuntansi biaya yang efektif untuk perusahaan dengan produksi massal dan berkelanjutan. Metode ini sederhana, mudah diimplementasikan, dan memiliki biaya administrasi yang relatif rendah. Mungkin itu saja dari materi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah hasil kerja makalah kami. Dan agak selanjutnya saya terima kasih juga kepada rekan-rekan saya yang menyampaikan di materi kerja makalah ini.
tidak memperpanjang waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them.